Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kau peliharakan jiwa kami, Kau peliharakan hidup kami, sehingga kami boleh ada di sore malam hari ini untuk kembali bersekutu dengan Engkau di ibadah Jum MPK, Markas Prajurit Kristus. Biarlah Engkau kembali mengurapi setiap kami, mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan, mengurapi juga lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah boleh jadi seturut kehendak-Mu Tuhan, dan biarlah hanya perkataan-Mu Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Minta maaf untuk yang kesekian kalinya saya tutup layar, ya. Berdoa supaya ada berkat ya untuk memberikan sesuatu. Ya. Terima kasih buat Non Panda yang sudah Dalam memberkati kita. karya. Iya, salam juga. Iya, terima kasih buat Non Panda yang sudah memberkati kita melalui pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saudaraku, bagaimana kabar saudara semuanya? Baik, luar biasa. Baik, Bu. Puji Tuhan. Puji Tuhan Iya, baik. kita percaya satu hal bahwa tangan Tuhan selalu ada atas kita. Tangan Tuhan selalu ada atas orang-orang yang dikasihinya. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya, sekalipun seperti tadi kesaksian daripada Mbak Ivoni, ya, ada satu keadaan yang kurang baik yang dialami, ya. Tapi percayalah, tetap tangan Tuhan ada atas kita. Ya, demikian pula buat Papa daripada Mbak Ivoni, ya, percayalah akan tangan Tuhan yang selalu ada atas orang tua daripada Mbak Ivoni, ya. Tangan Tuhan juga ada atas setiap kita, ya. Tangan Tuhan itu tidak pernah lalu dari kehidupan kita, tidak pernah ya lewat dari kehidupan kita. Sepanjang kita menaruh hati kita, ya, menaruh iman kita dan kita meletakkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangannya selalu ada atas kita yang dikasihinya. Sepanjang kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Bahkan kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan kita alami hari lepas hari. Ya, kita boleh hidup dan ada sampai hari ini juga semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita masih bisa melihat ya keluarga kita, ya, melihat pekerjaan kita. Bahkan kita boleh melihat bagaimana Tuhan juga berperkara atas mereka. Ya, sekalipun kita tahu ya ada hal-hal yang mungkin masih mereka alami ya, di mana kita boleh melihat bagaimana mungkin mereka belum di dalam Tuhan, tapi kita percaya tangan Tuhan juga ada atas mereka. Kita harus percaya akan hal ini, ya. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33 dan 34. Matius 6 ayat 33 dan 34. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Kita diingatkan untuk tidak menjadi khawatir, ya, untuk tidak menjadi khawatir, ya. Bahkan di satu perikop ini, ya, dari Injil Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, ya. Di sini janganlah kita menjadi khawatir akan apa yang kita makan atau minum, akan apa yang kita pakai, ya. Orang-orang yang khawatir adalah orang-orang yang tidak mengenal Allahnya, ya. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya
akan nama Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya akan pekerjaan tangannya yang dahsyat di tengah-tengah kita. Ya, sekalipun mungkin kita berusaha ingin lari sejauh mungkin, tapi Tuhan tidak pernah lari dari kehidupan kita. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia terhadap kita. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita jangan menjadi khawatir. Jangan menjadi khawatir. Seringkali iblis ingin mengintimidasi kita untuk kita khawatir akan sesuatu hal, untuk kita khawatir akan hari ini, untuk kita khawatir akan hari esok. Bahkan kita sudah terlampau khawatir bagaimana nanti anak saya bersekolah, bagaimana nanti anak saya berkuliah, apakah saya mampu, ya. Saya pernah mengalami satu keadaan seperti ini. Waktu itu saya belum menikah. Bagaimana nanti saya menikah? Bagaimana nanti kalau saya punya anak dan lain sebagainya? Nyatanya bisa saya lewati ya sampai hari ini. Bahkan anak-anak sudah bertambah besar ya. Itu semua karena ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Ada tangan Tuhan yang selalu ada atas kita. Kitalah yang terlalu khawatir ya. Kadang terlalu over ya, terlalu berlebihan rasa khawatir kita. Ya sehingga kita tidak bisa menikmati ya apapun ya karena kekhawatirannya lebih mendominasi hati kita, pikiran kita ya. Tapi ada penekanan di ayat 33 dan 34 sebagaimana bacaan kita tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Di ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan tidak mau kita terlampau khawatir berlebihan. Hari ini cukup hari ini. Masalah di hari ini cukup di hari ini. Kita letakkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya, kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul akan anaknya. Ya, mungkin ada di antara kita sedang bergumul akan pekerjaannya. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul akan keluarga besarnya. Ya, karena melihat mereka masih mengeraskan hati, masih mendegilkan hati, ya, sehingga sepertinya ya kita melihat kapan pintu pertobatan itu terjadi atas mereka. Mungkin kita juga khawatir akan banyak hal, ya. Tapi hari ini kembali kita diingatkan, jangan kita khawatir seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang hidup, yang berdaulat atas hidup kita. Bahkan dikatakan dia telah mati, bahkan bangkit, membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah hidup. Dia hidup, makanya ada hari esok. Dia hidup, makanya ada kehidupan. Dia hidup, makanya ada keselamatan. Dia hidup, makanya ada kesembuhan. Dia hidup, makanya ada kebebasan. Itu yang harus kita percayai. Kalau kita nggak percaya, apa yang akan kita terima? Kalau kita nggak percaya, apa yang akan kita peroleh? Ya. Nah, disinilah bagian yang harus kita letakkan, yaitu kita mau menaruh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita akan diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam hidup ini. Ya, percaya atau tidak, andalkan Tuhan ataukah tidak. Ya, dua hal ini diperhadapkan kepada kita, tapi kita mau belajar percaya. Kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa andalkan yang lain kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini yang harus terus kita kuatkan. Ya, ini yang harus terus-menerus kita kuatkan roh kita untuk terus mempercayai Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak ada harapan, ya, tidak ada jalan, tapi kita mau belajar menaruh harap dan percaya hanya kepada Tuhan. Maka disitulah letak kekuatan kita.
Ya, kekuatan kita yaitu kita percaya. Mari kita buka di 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Silakan salah seorang baca. 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, silakan. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Iya, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kadang di tengah kegalauan hati kita, di tengah ketidakmenentuan hati kita harus belajar menguasai diri kita. Kita harus belajar menenangkan diri kita, ya. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa, ya. Kalau kita berdoa dengan hati yang gusrak-gusruk, dengan hati yang tidak menentu, bagaimana kita bisa berdoa? Ya, kuncinya adalah kuasailah diri kita. Kuasailah diri kita dan jadilah tenang. Kita tidak punya pilihan kecuali kita mau meletakkannya di dalam doa. Makanya kuasailah diri kita dan jadilah tenang. Ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hari-hari ini keadaan tidak semakin baik. Ya. Bahkan kita sering diperhadapkan dengan banyak hal yang kadang bisa memicu kekesalan hati kita, yang bisa memicu kemarahan kita, yang bisa memicu banyak hal, sehingga kita tidak menjadi tenang, sehingga kita tidak menentu, ya, belum anak, belum keuangan, belum keluarga, belum yang lain-lainnya, bisa diperhadapkan secara beruntun malah, ya, yang satu belum beres sudah nambah lagi yang lain, dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan kita harus dapat menguasai diri kita dan menjadi tenang. Berbahagialah kalau di tengah keadaan yang tidak menentu, kita bisa menguasai diri kita dan menjadi tenang. Kita harus datang kepada Tuhan yang sanggup menolong kita, sekalipun mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja. Tapi karena kita mau belajar percaya, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru inilah yang kita butuh ke hari-hari ini. Ya, kekuatan baru itu kita peroleh ketika kita dapat menguasai diri kita dan menjadi tenang. Ya, disitulah letak kekuatan kita. Ingat, orang-orang yang tidak mengenal Allah mencari hal-hal yang sifatnya sementara. Hanya mencari apa yang dimakan, apa yang diminum, dan apa yang dipakai. Tapi kita di sini diingatkan kita mau mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya? Yaitu kita mau menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita. Kita harus meletakkan Tuhan di atas segala sesuatu. Di atas apapun itu. Kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Kita harus menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidup ini. Yang kedua, kita harus mengejar perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Yang ketiga, kita harus berusaha terus-menerus untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya artinya kita harus menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidup ini. Yang kedua, kita harus mengejar perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Dan yang ketiga, kita harus berusaha
terus-menerus untuk melakukan kehendak Allah. Ini yang harus ada atas kita, ya. Kita harus terus-menerus mencari atau mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat, ini harus menjadi prinsip kita sebagai orang percaya. Apa? Yang pertama adalah mengutamakan Allah dalam hidup ini. Sebagaimana di Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prinsip kedua, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini yang terus-menerus saya sampaikan di tengah-tengah firman, ya, bahwa hubungan karib dengan Tuhan itu menjadi hal yang utama. Yang ketiga, yaitu mentaati dan menjalankan perintahnya. Ini harus menjadi prinsip kita, tiga hal ini, ya. Mengutamakan Allah dalam hidup ini, Matius 6 ayat 33. Apa itu kerajaan Allah? Di Roma 14 ayat 17 dijelaskan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Artinya, sebagaimana tadi, kita harus menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidup ini. Kita harus mengejar perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara yang ada di bumi. Kita harus berusaha terus-menerus untuk melakukan kehendak Allah. Yang kedua, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Mengapa? Penting. Ya, karena dengan memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, maka ketika kita khawatir, Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, artinya begini, Tuhan tidak mau kita menjadi khawatir. Dia akan memelihara hati dan pikiran kita. Sebagaimana Filipi 4 ayat 6 dan 7. Yuk, silakan salah seorang baca. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Silakan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Iya, silakan. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya, kita harus menyatakan, ya, menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kita harus menyatakan semuanya kepada Allah, ya, dengan ucapan syukur. Ingat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, ya. Kalau kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, ketika ada rasa khawatir menghimpit kita atau menekan jiwa kita, ingat, Tuhan tidak biarkan itu terjadi. Dia akan peliharakan hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Kita harus menyatakan segala keinginan kita dalam doa dengan ucapan syukur. Ya, kita harus bawa itu ke hadapan Tuhan supaya kita tidak menjadi khawatir, supaya khawatir ini tidak mendominasi kita gitu loh. Ya. Dan yang ketiga, prinsip apa yang harus kita miliki? Mentaati dan menjalankan perintahnya. Ingat, sebagaimana di Matius 6 ayat 33 dan 34. Di ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini prinsip yang pertama. Ini yang pertama, ya, ketaatan yang harus kita lakukan
Ya, perintah yang harus kita taati yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Yang kedua yaitu kita tidak khawatir. Ya. Kita tidak khawatir. Ketika kita taat dan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjaga dan menyertai kita. Ya. Nah, kuncinya adalah percaya. Inilah yang harus ada pada kita hari-hari ini, ya. Kita harus makin mempercayai Tuhan, ya. Kita harus makin mempercayai Tuhan. Kita tidak punya pilihan lain kecuali kita percaya, ya. Kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada jaminan. Ini yang harus ada pada kita. Jadi ketika ada khawatir yang mendominasi hati kita, pikiran kita. Tapi ketika kita percaya, maka semuanya itu boleh lalu. Ya, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Tidak dibiarkan menghinggapi kita. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari apapun yang ada di hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kita percaya apa yang tidak mungkin bagi Allah, mungkin bagi kita. Kita percaya itu. Ya. Inilah yang harus ada pada kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya. Kalau Tuhan yang berdaulat dalam segala perkara, dia sanggup. Dalam segala keadaan, dia sanggup. Ya. Bahkan kita boleh melihat ya bagaimana ketika ada di tengah, waktu itu Tuhan ada di dalam perahu, ya, laut tenang, tapi tiba-tiba ada badai, padahal Tuhan sudah ada di dalam perahu itu. Ya, murid-muridnya pada ketakutan, ya orang-orang yang ada di situ pada ketakutan, tapi Tuhan hanya bilang, diam, tenanglah. Ini yang harus juga ada pada kita. Kita harus dapat mempercayai Tuhan dan kedaulatannya. Ya, dia sanggup melakukan segala perkara. Ya. Ingat, kita akan diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam hidup. Apakah kita mau belajar percaya ataukah kita meragukan dia? Apakah kita yakin akan penyediaan Allah yang adikodrati ataukah kita diliputi kekhawatiran hidup? Semua itu tergantung pilihan kita. Tapi yang pasti Tuhan menghendaki kita percaya tanpa sedikit pun meragukan dia. Kita yakin akan penyediaan Allah yang adikodrati tanpa diliputi kekhawatiran. Bagaimana supaya kita tidak takut dan khawatir menghadapi berbagai persoalan hidup? Ada prinsip penting yang harus kita perhatikan, ya ada 3. Yang pertama, mengutamakan Allah dalam hidup ini. Kita harus menempatkan dia sebagai prioritas kita yang utama dari apapun itu. Sebagaimana di Matius 6 ayat 33 tadi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Roma 14 ayat 17. Paulus menjelaskan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya, yang pertama, kita harus menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidup ini. Yang kedua, kita harus mengejar perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara dunia. Yang ketiga, kita harus
berusaha terus-menerus untuk melakukan kehendak Allah. Prinsip kedua, yaitu kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena dengan memiliki hubungan yang karib, maka rasa khawatir bisa terhalau dari hati kita, dari pikiran kita. Dan Tuhanlah yang memelihara hati dan pikiran kita sebagaimana di Filipi 4 ayat 6 dan 7 tadi. Kita mau menyatakannya dalam doa. Permohonan kita dengan ucapan syukur. Prinsip ketiga, yaitu mentaati dan menjalankan perintahnya. Ada dua perintah yang harus kita taati di ayat 33, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di ayat 34, perintah yang kedua yaitu janganlah kita menjadi khawatir akan hari besok. Nah, ketika kita taati dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjaga dan menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Mari kita belajar percaya. Mari kita belajar percaya. Kita nggak punya pilihan kecuali kita mau percaya kepada Tuhan. Ya, ingat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, dia akan mencari apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Tapi kita adalah orang-orang yang punya kepastian di dalam nama Yesus Kristus, yang punya jaminan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan inilah yang mau kita letakkan kepercayaan kita pada Tuhan. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ya, kita butuhkan itu supaya kita dapat berdoa. Ya, ingat, keadaan tidak semakin baik, tapi ada jaminan, ada kepastian bagi kita yang percaya akan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kembali kami diingatkan untuk kami belajar mempercayai Tuhan di atas segala sesuatu. Untuk kami tidak sedikit pun meragukan nama Tuhan. Untuk kami tidak menjadi khawatir akan apa yang kami makan, akan apa yang kami minum, akan apa yang kami pakai. Kami menyadari bahwa hari-hari ini kami dituntut untuk belajar percaya akan nama Tuhan. Engkaulah menjadi jaminan atas hidup kami. Engkaulah kepastian itu. Dan engkau sudah buktikan itu melalui kematian, bahkan kebangkitanmu di atas kayu salib, membuktikan bahwa engkau hidup dan berdaulat atas hidup kami. Roh Kudus, mari, tolong kami, urapi kami, dan ajari kami, untuk kami selalu belajar percaya hanya kepadamu. Roh Kudus, mari, baharui hati kami, baharui pikiran kami. Biarlah kami terus belajar mempercayai Tuhan dalam seluruh aspek di hidup kami. Bahkan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Sampai di garis akhir. Terima kasih Bapa, meteraikan benih firman-Mu ini ke dalam leluhur hati kami. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.